down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini yang tentunya bakal menarik dan banyak pengetahuan nih. Nah, aku di sini nggak sendirian, aku ditemani dengan dua orang temanku. Boleh perkenalan dulu? Halo teman-teman, nama saya Nevia Aulia, biasa dipanggil Via. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi sosiologi. Halo semuanya, aku Aisyah Latifa. Kalian bisa panggil aku Aisyah. Aku merupakan mahasiswa dari semester 6 dalam program studi pendidikan matematika. Baik, kali ini kita nggak akan ngobrolin yang tentang sesuatu yang legal ya, nggak ribet juga sih. Kali ini kita akan ngobrolin tentang vibe Ramadan, terus kegiatan selama Ramadan, serta apa sih yang kita lakukan selama Ramadan gitu. Nah, sebagai Nevia nih, sebagai mahasiswa baru, apa sih yang Nevia lakukan selama Ramadan ini berlangsung? Tentunya kuliah ya teman-teman. Nah, di UNES sendiri pada bulan Ramadan kali ini tuh kita dapat jatah libur ya. Jadi kita harus bisa mengkondisikan antara kuliah dan bulan Ramadan nih. Nah, nanti kita akan membahas tips-tips itu dalam podcast ini. Teman-teman jangan lupa nyimak ya. Yang ditanyakan alat tadi, apa sih yang saya lalui selama Ramadan? Yang pertama pasti tugas-tugas dari dosen ya. Itu sebagai mahasiswa pasti tidak luput dari yang namanya tugas. Bener Mbak Ais? Betul sekali. Nah, tugas-tugas ini tuh ada yang baik, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang observasi, ada yang kelompok. Nah, kita tuh harus bisa memilah, memanajemen sehingga itu tidak akan menjadi suatu boom yang akan membuat kita tidak produktif selama bulan Ramadan ini. Baik, benar banget titiknya. Nah, kalau Mbak Ais nih sebagai mahasiswa semester atas tentunya kan sudah melewati banyak proses kan. Nah, sebenarnya ini bukan Ramadan yang pertama kali buat Mbak Ais. Nah, buat Mbak Ais, apa sih yang Mbak Ais lakukan selama Ramadan ini berlangsung? Berdasarkan pengalaman yang aku punya, ketika bulan Ramadan itu biasanya aku manajemen waktuku dengan sebaik mungkin sih. Karena kan di bulan Ramadan itu biasanya kita lebih ingin banyak beristirahat gitu ya. Apalagi kita ada buka puasa, ada sahur, tentunya itu juga butuh persiapan kayak gitu. Nah, di bulan Ramadan itu emang kita harus pintar-pintar banget mengatur waktu kita. Dan itu bisa dilakukan misalnya teman-teman membuat to-do list gitu dalam kesehariannya. Kayak misalkan apa aja yang mau kita lakukan dalam keseharian itu dibuat list dulu, dan itu bisa diurutkan sesuai dengan skala prioritas untuk teman-teman sehari ini mau ngapain aja. Dan itu pasti juga diperhatikan kapan kita harus tugas, kapan kita istirahat, dan paling penting adalah kapan kita harus beribadah di bulan suci Ramadan. Ditambahin ya teman-teman, apalagi di bulan Ramadan ini itu suatu momentum yang benar-benar kita tunggu sebagai umat Islam kan ya. Nah, yang namanya ibadah itu pasti harus kita lakukan banget, seperti sholat tarawih, melakukan sholat sunnah, tadarus Al-Quran. Terus yang paling penting adalah mencari takjil pas ngabuburit. Nah, teman-teman pasti juga ingat kan, suka banget kan nyari takjil, apalagi yang gratisan di depan. Aduh. Dari info ya teman-teman, nanti kita bakal ngadain acara yang namanya BCL, bener banget. Tentunya momen Ramadan ini bukan yang pertama kali buat Mbak Ais dong di sini. Iya betul banget sih. Kalau aku ini kan juga sebagai semester baru nih sama Nevia kan. Iya. Pemula lah. Iya, pemula banget. Tentunya kita ya jauh dari orang tua, terus sahur pertama kali sama orang tua, terus juga bersama tanpa orang tua juga. Itu kita gimana Mbak Ais? Iya, menghadapi puasa pertama kali dalam perantauan Mbak Ais itu gimana? Kalau dari pengalamanku sih ya, aku ngalir aja gitu, karena menurut aku di sini kan kita sebagai mahasiswa ya, tentunya kita tinggal di sebuah pesantren yang dimana kita juga masih punya teman-teman. Kita bisa nganggap teman-teman kita itu sebagai keluarga kita kayak gitu. Kita bisa sahur bareng teman keluarga di pesantren, buka puasa juga bisa bareng teman-teman di pesantren. Kita ngabuburit, kemudian cari takjil, salat tarawih, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan kita bisa lakukan dengan teman-teman kita yang di pesantren. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang masih semester awal ngerasa sendirian di perantauan. Oh no, kita di sini punya keluarga di pesantren. Ngomongin tentang soal Ramadan ini mesti ada momen yang paling menarik tuh selama Ramadan itu. Dan kalau aku ya sebagai ya namanya juga semester baru kan, dulunya juga di rumah kalau menjalani setiap Ramadan itu. Nah, kalau aku momen yang paling berkesan itu adalah ketika bangunin orang sahur nih. Mungkin teman-teman juga pernah dong bangunin orang sahur ketika saat Ramadan kan, apalagi di jam 3 itu kita ada yang namanya
Kentongan, bener banget nih. Nah, Saya kan juga ikut ya anak-anak kentongan dulu. wah iya bener banget. Apalagi Itu seru banget ya, ya. seru banget itu. Sama anak-anak. Ya kalau Nevian apa sih momen yang paling berkesan selama Ramadan gitu? Kalau momen yang kedua yang paling aku tunggu-tunggu itu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini kan 1 tahun sekali. Jadi kita belum tentu bisa merasakan Ramadan lain tahun depan. Ya insya Allah kita tetap diberi kesehatan agar kita bisa tetap merasakan Ramadan. Nah, di sholat tarawih ini tuh kan hadapnya berbeda-beda ya. Ada 8 rakaat, ada yang 21. Nah, itu tuh menjadi suatu kayak kan kita di pesantren ya, kita terserah imamnya mau gimana, jadi itu kita ngalir aja di sini. Jadi itu kayak suatu hal baru buatku beradaptasi saat Ramadan di pesantren saya Al-Muqtadir. Nah kalau Mbak Es sendiri nih sebagai mahasiswa semester atas, gimana sih perasaan yang Mbak Es rasakan selama Ramadan ini? Kalau selama Ramadan sih aku pasti happy banget ya. Apalagi yang pertama dari yang tadi kegiatan-kegiatan yang udah disebut sama Nadia, kayak kita harus nyiapin buka puasa, terus kayak bareng teman-teman pesantren tuh dapat banget excitednya gitu. Apalagi kita kayak sebagai kaum perempuan yang suka masak gitu ya, kita bisa nyiapin bareng teman-teman pesantren gitu, kayak hebohnya enak banget. Itu bakalan jadi vibes yang gak pernah kita dapetin ya selain di bulan Ramadan kayak gitu. Apalagi terus sholat tarawih kayak berangkat ke masjid bareng temen-temen gitu, kayak Ngobrol-ngobrol. iya, kita di jalan bisa kayak sharing-sharing terkait hal-hal yang tentunya kayak ya itu bakal jadi momen yang gak bakal bisa lupain banget selama di bulan Ramadan sih. Semangat banget nih. Mungkin yang sedikit lucu itu topik skripsi ya Mbak Agi. Iya aduh, udah basket. Aduh, soalnya kalau sebelum kita dari Iya. semester 6 dan mulai sibuk sama KKN, skripsi, aduh. Paling bahas dari prodi Matematika ya, juga kan? nggak mudah ya Iya. teman-teman. Apalagi berurusan sama integral, rumus, limit. Bisa bayangkan hidupnya di bulan Ramadan ini, tapi Mbak Ayu tetap happy menjalaninya. Ya karena bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh keberkahan gitu ya. Kita melakukan kebaikan apapun, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi siapa sih yang gak bahagia menyambut bulan Ramadan kayak gitu? Ngomongin soal Ramadan juga nih, kita kan sebagai mahasiswa sekaligus mbak santri dong. Nah, kita juga banyak banget kan. Selain dari tugas kuliah, tugas pesantren, dan juga apalagi Mbak Es, iya organisasi. Banyak juga dari matematika juga kan. Iya. Juga bergelut dengan angka nih teman-teman. Dan kita juga mesti harus mengatur manajemen waktu, manajemen tugas, serta kesehatan kita sendiri. Nah, sebagai mahasiswa semester atas nih, Mbak Es, gimana nih cara manajemen waktu serta manajemen tugasnya sendiri? Kalau dari manajemen waktu seperti yang udah aku bilang tadi ya, kita bisa membuat to-do list dalam keseharian kita, kayak apa aja sih yang mau kita lakukan, dan itu juga harus memperhatikan skala prioritasnya. Misalnya kita ada beberapa tugas mau dikerjain dalam 1 hari, nah itu bisa iya, deadline itu juga menjadi satu hal yang krusial banget untuk kita perhatikan, karena kita harus mengerjakan tugas sesuai dengan deadline yang ada gitu kan. Dan kita juga harus melihat nih kiranya tugas itu bisa kita selesaikan dalam jangka waktu yang panjang ataukah pendek. Misalnya kita kayak tahu nih, oh ini tugasnya susah, harusnya kita harus mengerjakan lebih awal, karena kalau udah mepet deadline kita nggak bisa mengerjakan dengan maksimal kayak gitu. Itu terkait manajemen waktu ya. Kalau terkait kesehatan, karena kita puasa itu makan cuma waktu sahur dan buka puasa, jadi bisa dimaksimalkan banget menu-menu yang kita makan dan minum ketika sahur dan berbuka itu adalah Menu yang bergizi. iya, yang berprotein, yang seenggaknya bisa menjaga imun kita tetap baik kayak gitu, dan tetap perbanyak minum air putih ya teman-teman. Boleh sih buka puasa pakai minuman yang manis-manis, karena itu juga salah satu sunnah Rasul gitu kan. Tapi tetap aja, iya, waktu sahur kita harus tetap minum air putih, karena dalam anjuran dokter pun dalam 1 hari itu kan 8 gelas ya. Nah itu mungkin bisa dibagi antara buka puasa dan sahur kayak gitu. Itu merupakan salah satu tips dari aku untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Mantap banget nih tipsnya dari Mbak Es sebagai semester atas juga kan. Kalau Nevian kan juga mahasiswa baru kan, Iya. bangga nih kalau Ramadan kali ini tanpa orang tua, tanpa teman-teman di rumah, ya. kuatin juga. Apalagi dari prodi apa tadi? Aku lupa ya, sosiologi Itu juga juga. banyak kegiatan sosial, Iya. organisasi, aduh.
Pokoknya jangan sampai tepar ya. Nah. Mungkin juga bisa diterapin ya. Terapin tipsnya dari Mbak Ais nih. Iya, kalau dari aku tips-tipsnya tuh yang paling penting dehidrasi. Jaga hidrasi. Tuh, cairan yang kita minum itu sangat penting sekali dalam proses metabolisme tubuh ya teman-teman. Kalau yang tadi dibilang Mbak Ais minum air putih sesuai anjuran dokter itu 18 hari, biasanya aku pakai rumus 2-4-2. 2 saat sahur, 4 saat berbuka, 2-nya sebelum tidur. Jadi asupan air minum kita tetap terjaga selama bulan puasa. Jadi nggak ada tuh alang yang loyo, yang letih. Apalagi kan buat yang nggak punya kendaraan tuh kita pasti jalan kan. Dari asrama ke UNES sebenarnya itu jaraknya juga nggak deket ya. Itu juga menjadi salah satu tantangan ya Alan. Gimana cara kamu menyikapinya Alan? Oh iya. Biasanya kalau naik bis listrik atau gimana? Kalau naik bis ya tergantung listriknya juga mau. Iya, kadang banget. Mesti jengkel banget kan kalau apalagi puasa. Maksudnya mepet ya. 40 mepet terus nahan lapar juga kan. Kayak juga ya. Masalah aku sih biasanya Nabi temen apa? Iya, biasanya ada temen nih kalau ada barengan dari jalan misalnya atau bisa calling temen nih, aku dari calling cewek ya. Aduh, pelanggan itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Banyak relasi ya teman-teman, kayak Alan nih biasanya. Kalau aku nih biasanya Ke kampus. ya ke kampus jalan kaki. Udah biasa ya. Udah biasa banget nih. Dibuat olahraga ya itu. Pasti banget. Kalau menurutku ya bulan puasa itu jadiin ajang buat mencari amal. Jalan kaki tuh jalan ke kampus. Iya. Karena kalau kita berjalan menuntut ilmu, kita juga mendapatkan pahala juga kan. Nah, jadi kita boleh ya tidur ya. Iya juga ya. Makanya bulan puasa jangan dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Iya, tetap semangat. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bulan puasa ini sangat boring terus nggak seru, bikin kita produktif tuh salah banget ya teman-teman. Melalui podcast ini kita bisa melihat bulan puasa tuh seperti apa dalam sudut pandang aku dan Alan sebagai mahasiswa baru dan sudut pandang kakak tingkat kita yaitu Mbak Ais yang sudah pengalaman lah dalam menghadapi Ramadan. Makanya teman-teman lihat sampai habis ya. Tentunya jangan skip. Dan jangan lupa share ke teman-temannya juga agar membagikan tips ini karena jarang kalau ada yang mau berbagi tips, apalagi teman-teman yang mungkin di kos sendiri itu kan jadi suatu tantangan ya. Nah bisa tuh pakai tips dari Mbak Ais tadi, to-do list nanti dicatat ya teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, seperti itu ya teman-teman tips-tips yang bisa kita dapatkan dari Mbak Ais sebagai semester tingkat apa? Tingkat akhir dan juga sebagai Nevia sebagai mahasiswa baru dan aku juga kan. Baik, mungkin sekian dari podcast yang kita bisa sampaikan pada malam ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa di subscribe dan juga linknya dibagikan kepada teman-teman lainnya nih agar tipsnya akan berguna banget. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa nonton podcast kita lain nantikan episode selanjutnya di Bar Talk bersama Sosmas. Yeah.